istilah bahwa kita ini bernilai, worth it. Oke. Dan saya kasih satu perumpamaan di mana jika teman-teman masuk suatu mall ya, mall yang besar dan barang-barang branded di dalamnya. Dan tentunya teman-teman, mungkin bukan teman-teman, saya selalu melihat apa yang ada di bawah di tag-nya daripada melihat produknya gitu ya. Kalau lihat sepatu ya lihat bagian bawahnya. Mungkin teman-teman tahu apa itu bagian bawahnya, bukan nomor ya, tapi price-nya. Mungkin teman-teman di sini yang lihat, apaan sih? Orang kan cari sepatu, bukan cari harganya. Tapi kalau saya, kalau pergi ke mall, ke mall lah, pasti yang lihat lebih dahulu itu adalah, kalau saya lihat sepatu, yang saya lihat dulu adalah harganya. Mungkin saudari Dita nggak begitu ya. Tapi kalau saya lihat harganya, kalau saya lihat harganya sepatu itu, contohnya 1 juta. Wow, sepatu ini harganya 1 juta. Mungkin salah print kali ini. Coba cari sepatu yang lain. Ternyata salah print semua, 1 juta semua harganya ternyata. Tentunya kita akan bilang, ini tidak layak ini sepatu ini harga 1 juta. Itu bagi saya yang melihat sepatu itu tidak layak dengan harga segitu. Tapi datanglah saudari Dita, ini contoh ya, yang tidak melihat tag di bawah sepatu. Dan dia melihat, bagus sekali sepatu ini. Oh, harganya cuma 1 juta. Saya beli 2, dia bilang. Jadi, di sini kita lihat bahwa nilai dari suatu barang ini tergantung dari siapa yang berani mau bayar barang tersebut. Jadi, kalau bagi saya, mungkin atau bagi Sister Dita, sepatu ini tidak layak dengan harga 1 juta. Harusnya ini cuma 100.000 lah. Tapi bagi yang lain yang memiliki uang, ini nggak apa-apa. Mau dia 5 juta pun nggak apa-apa. Saya merasa ini bernilai gitu. Dan bukan cuma barang yang bisa dinilai ya, waktu juga gitu. Banyak orang yang mengambil pendidikan begitu lamanya dan berpikir bahwa pantas nggak saya mengambil pendidikan selama itu, dan apakah itu worth it, itu sebanding nggak dengan usaha saya. Kalau kita pernah dengar cerita Yakub ya, Yakub yang ditipu oleh mertuanya. Dia bilang, kamu harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan si Rahel ya. Bayangkan, ditipu sama Laban. 7 tahun itu lama. Dan kalau saya ada di posisi Yakub waktu itu, ini pantas nggak diperjuangkan ini 7 tahun ini? Pantas nggak Rahel ini diperjuangkan? Jadi, karena Yakub melihat itu sesuatu yang bernilai, dia jalankan itu. Jadi begitu juga dengan harga sepatu tadi, atau baju, atau apapun itu. Orang berani mau bayar sesuatu karena dia melihat nilai dari barang tersebut. Dasar dari pelajaran kita bisa ambil di dalam ayat-ayat yang kita mau diskusikan adalah Matius 13 ayat 44 sampai 45. Seringkali Yesus menggunakan perumpamaan di dalam menjelaskan sesuatu ya. Kalau kita baca Matius 13, boleh seorang membacakan Matius 13 ayat 44 dulu. Matius 13 ayat 44, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Oke.
Kalau kita lihat perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam. Kalau teman-teman lihat, kata yang digunakan di sini adalah seumpama. Artinya itu bukan sesuatu yang sama dengan itu. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya, is like. Sama seperti. Jadi, itu seperti Yesus sedang menceritakan, saya sedang menceritakan, atau saudara Doli sedang menceritakan, apa itu wifi kepada orang-orang yang di pedalaman. Wifi itu seperti apa ya? Jadi saudara Doli akan bingung apa itu handphone kepada orang-orang yang tidak pernah lihat handphone. Hal kerajaan surga itu seperti bingung untuk, bukan bingung ya, kehabisan vocabulary untuk menjelaskan sesuatu yang tidak pernah ada sebelumnya. Jadi hal kerajaan surga itu seperti seumpama harta yang terpendam. Boleh seorang bacakan selanjutnya ayat 45. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Sampai 46, sorry. Bisa tampilin slide. saya lagi error. Oke. Slide-nya tadi, sorry. Oke, kita baca selanjutnya. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Kalau saya atau saudara Doli melihat saya melakukan transaksi seperti ini, apa yang ada di pikiran saudara Doli? Atau teman-teman lah. Teman-teman melihat saya melakukan transaksi seperti ini. Tiba-tiba pada suatu hari, saya menjual seluruh harta saya untuk sebidang tanah atau untuk sebuah mutiara. Kira-kira apa yang ada di dalam benak teman-teman? Apakah transaksi ini masuk akal? Mungkin nggak teman-teman akan berpikir, ini orang gila ini. Kok tiba-tiba satu hari, dia mau liquid semua asetnya untuk suatu tanah, untuk suatu mutiara. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita tidak melihat nilai dari apa yang dia lihat, gitu, atau saya lihat. Bagi kita, orang ini gila. Masa suddenly dia mau jual seluruh hartanya untuk satu mutiara? Bahkan kalau saudara baca di ayat 44, oleh sebab itu sukacitanya oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Sukacita pula dia. Padahal kita pikir dia ini orang gila. Masa dia mau jual seluruh hartanya untuk sebidang tanah. Tetapi yang menarik, apa yang kita tidak lihat, dilihat orang itu. Artinya dia menemukan harta terpendam di ladang tersebut. Begitu juga dengan mutiara tadi. Banyak orang yang datang ke pasar itu melihat mutiara yang sama. Sama seperti saudari Dita tadi dengan saya, melihat sepatu yang sama. Tetapi kenapa saya tidak melihat nilai memiliki sepatu itu tidak bernilai bagi saya, tetapi karena saya melihat dari harganya gitu. Tetapi saudara Dita melihat, oh itu pantas, sepatu model gitu pantas dihargai seperti itu. Jadi dari perumpamaan ini kita bisa melihat bagaimana nilai dari suatu barang ditentukan dari bagaimana seseorang mau membeli barang tersebut. Contohnya seperti sepatu tadi ya.
sepatu tadi itu, ya, nilai suatu benda ditentukan oleh seseorang yang mau membayar harga untuk benda itu. Jadi, kalau kita baca ayat ini, ayat 44 sampai 46, seringkali kita berpikir, oh, perumpamaan ini itu untuk saya dan saudara-saudara. Ketika kita menemukan kebenaran atau menemukan Yesus, kita tinggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Sama seperti orang yang menemukan harta terpendam tadi kan, menemukan mutiara. Tetapi mari kita lihat dari perspektif lain dari perumpamaan ini. Seringkali kita berpikir bahwa perumpamaan ini adalah ketika kita menemukan kebenaran, menemukan jalan yang benar, kita meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti jalan itu. Tetapi bagaimana kalau kita lihat perumpamaan ini dari perspektif Tuhan? Ketika Tuhan melihat kita, Dia rela untuk meninggalkan surga untuk datang menyelamatkan kita. Oke. Seringkali kita berpikir bahwa isinya itu lebih penting daripada bungkusannya, ya kan? Kalau saya kasih contoh, saudara referensi ya, pergi ke mall ya, mau beli sepatu atau sendal lah. Dia bilang, saya mau sendal ini warna coklat dengan ukuran ini. Terus penjaga tokonya bilang, oke, saya cari dulu ya. Tapi ada dua, ada kabar baik dan kabar buruk. Saya punya warna coklat dan saya punya nomor yang kamu cari, tetapi isinya tidak ada, cuma boxnya aja. Gimana? Kamu mau boxnya? Saya bilang, nggak mungkin lah. Kita kan, semua kita pasti akan bilang, kita nggak mau boxnya, kita mau isinya gitu. Dan ceritanya dibalik lagi. Saudari Francia mau warna coklat dan nomor tertentu. Dan orang bilang, ini kalau ceritanya dibalik ya. Dan orang itu bilang, saya punya sendal yang kamu cari, nomor dan warnanya sama yang kamu cari. Tetapi tidak ada boxnya. Kira-kira Francia masih mau nggak? Pasti Francia masih mau, karena yang dicari itu isinya kan. Karena kita lebih memberi nilai kepada isinya, bukan dari boxnya. Gitu. Terserah boxnya nggak ada, yang penting ada isinya. Jadi, sama seperti orang rampok bank ya. Ketika orang rampok bank, apa alasan orang mau rampok bank? Contohnya kita mau rampok Bank Mandiri, contohnya. Kira-kira motivasi orang merampok Bank Mandiri itu karena arsitektur dari gedung Mandirinya bagus, atau karena isinya ada uang di dalamnya, ada emas atau simpanan apa yang berharga? Tentunya karena isinya yang berharga kan. Kita tidak mau merampok bank atau toko perhiasan itu bukan karena gedungnya, tetapi apa yang ada di dalam gedung tersebut. Jadi sama seperti Tuhan, Dia menyebutkan bahwa kita ini bejana ya, bejana tanah liat. Kalau saudara-saudara baca Kisah 9, Kisah Para Rasul 9 ayat 15, boleh seorang bacakan? Kisah 9 ayat 15 ya bro? Ya.
Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel." Kalau dalam bahasa Inggrisnya, sister boleh? Ada nggak versi? Di situ dibilang, for he is a chosen vessel unto me. Vessel ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah alat ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu sebagai bejana. Jadi yang Tuhan lebih hargai itu adalah bejana. Bejana itu adalah kita gitu. Jadi kita mengira selama ini kitalah yang berkorban untuk Tuhan. Kita meninggalkan segala sesuatu, kita melakukan ini, melakukan itu untuk Tuhan. Tetapi yang terjadi adalah justru Tuhan yang berkorban untuk kita. Tuhan meninggalkan surga untuk tinggal di tengah-tengah kita. Kalau kita baca Filipi 2 ayat 7-8, boleh seorang bacakan? Filipi 2 ayat 7-8, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Oke. Jadi saudara lihat bahwa Tuhan kita mau datang tinggal di tengah-tengah kita, meninggalkan surga untuk tinggal dengan manusia berdosa. Karena dia melihat sesuatu yang berharga di dalam diri kita. Mungkin kita di sini berpikir, saya tidak layak, saya tidak pantas lagi. Gitu. Tetapi Tuhan melihat sesuatu yang bernilai, sampai-sampai dia mau membeli kita dengan harga yang mahal. Pernah nggak teman-teman membeli suatu produk, dan ketika produk itu sampai, ternyata produknya tidak seperti yang kita inginkan. Mungkin teman-teman pernah nonton di TV ya, ada orang COD, tetapi ketika kurirnya bilang jangan dibuka bu, jangan dibuka. Tapi kan yang mau beli ini penasaran, ini barangnya sesuai pesananku atau enggak gitu. Tetapi yang pesan ini tetap ngotot kan, karena dia tidak mau menyesal untuk apa yang dia telah pesan. Ternyata yang dibeli tidak sesuai dengan yang dia pesan. Akhirnya terjadi kasus yang seperti yang kita dengar. Tetapi yang menariknya di sini, Tuhan tahu apa yang dia beli. Tuhan tahu siapa saya dan siapa saudara. Tuhan tidak pernah menyesal. Loh, kok kenapa Dita begini ya? Padahal kan saya nggak berharap saya menembus Dita seperti ini, atau Pascal, atau Vencia, atau saudara Doli. Itu Tuhan tahu bahwa dia membeli barang yang rusak sebenarnya. Tetapi Tuhan tahu barang rusak ini memiliki nilai. Dan dia mau melikuidasi semua hartanya untuk membeli kita gitu. Jadi kita lihat di sini bahwa saya dan saudara itu bernilai di mata Tuhan. Kenapa kita mendapatkan barang yang rusak atau barang yang spoil ya? Karena kita tidak tahu bahwa mungkin nggak saudara akan beli barang ketika orang itu berkata, barang ini rusak loh, barang ini nggak berfungsi dengan baik. Kita tidak akan beli. Kita pasti akan batalkan transaksi. Tapi yang terjadi adalah Tuhan tahu bahwa kita ini berdosa, bagaimana masa lalu kita.
tapi dia tetap mau membeli kita dan menebus kita. Dan Tuhan tidak menyesal karena telah menebus kita. Kok saudara Helen itu begini ya? Padahal kan saya nggak berharap dia begini. Saya membeli dia, menebus dia, bukan untuk menjadi rusak gitu. Tapi yang terjadi, Tuhan melihat Helen, Tuhan melihat saya, punya nilai. Jadi seringkali kita memberi nilai kepada diri kita sendiri ya. Dan kita berpikir, mungkin Tuhan akan senang kalau saya pasang tato di badan. Menambah nilai gitu, added value. Mungkin Tuhan senang kalau saya melakukan ini dan melakukan itu. Jadi seringkali kita berpikir untuk menambah nilai kita supaya Tuhan senang. Gitu. Padahal Tuhan mau terima kita apa adanya. Gitu. Jadi seringkali kita berpikir, oh kalau saya pandai menyanyi puji Tuhan, pasti nilai saya di mata Tuhan akan lebih tinggi kali ya. Mungkin kalau saya rekening jumlah nol di rekening saya itu banyak, mungkin nilai saya akan lebih bertambah kan. Atau pendidikan saya tinggi, mungkin nilai saya akan lebih berharga di mata Tuhan. Enggak. Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan melihat kita memiliki nilai. Dan kalau kita lihat di perumpamaan lain ya, tentang domba atau domba yang hilang. Domba yang hilang itu, kalau di Lukas 15 ayat 4 sampai 6, boleh seorang membacakan Lukas 15 ayat 4 sampai 6. Oke, ada? Lukas 15 ayat 4 sampai 6, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Oke, thank you. Jadi, saudara lihat, si gembala ini punya 100 domba sebenarnya. Tapi dia meninggalkan 99 untuk mencari satu yang hilang. Kalau saya dan saudara punya 1 juta ya, dan hilang 50 rupiah. Mau nggak saudara-saudara cari itu 50 rupiah? Ya, cuma 50 rupiah pun dibuang aja gitu kan. Itu yang kita lihat dari perspektif kita. Ya. Tapi kalau di perspektif Tuhan, 50 rupiah itu bernilai. Sama seperti domba yang hilang tadi. Domba yang hilang ini tidak tahu jalan pulang. Dan yang menarik di sini, gembala ini mau mengorbankan dirinya untuk mencari domba yang hilang. Bayangkan saudara, ini latar belakangnya itu di tanah Palestina, yang dimana padang gurun, gua-gua dan jurang-jurang lah, kalau kita lihat. Dimana akan berisiko buat gembala untuk mencari domba ya. Dan kalau teman-teman tahu ciri-ciri domba, kalau dia hilang itu tidak seperti manusia. Manusia itu kalau hilang, dia mencari posisi di mana semua orang akan bisa lihat dia, supaya gampang ditemukan. Tetapi domba enggak. Dia semakin bersembunyi supaya tidak diketahui orang atau mangsanya. Jadi sangat susah buat gembala untuk mencari domba yang hilang. Jadi pencarian domba yang hilang ini adalah
pekerjaan yang berisiko buat gembala tadi. Tetapi gembala itu mau untuk melakukan itu. Karena apa? Karena dia melihat satu domba ini memiliki nilai. Sama seperti Tuhan melihat kita. Dan jika saudara-saudara baca di ayat 5, Lukas 15 ayat 5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya. Dengan apa? Dengan gembira. Kalau teman-teman punya adik, dan dia hilang dari rumah, dan teman-teman temukan adiknya itu, apa yang terjadi? Pasti dijewer dulu kan? Kamu ini nyusah-nyusahin orang tua, kami cari keliling-keliling. Tapi apa yang terjadi? Si gembala ini menemukan domba itu, meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Gembira loh dia. Ini masih belum pulang ini. Masih baru ketemu ini dombanya itu. Perjalanan pulang lebih berbahaya daripada perjalanan mencari domba. Karena apa? Dombanya di atas bahunya. Kalau dombanya itu berontak-berontak di atas bahunya sementara berjalan, pasti perjalanan itu akan membahayakan si gembala juga. Sama seperti seorang anak, jika dia berjalan bersama ibunya di tengah-tengah jalan untuk menyeberangi jalan, dan anak-anak ini lari-lari di tengah jalan, dan tidak tenang dan mengikuti arahan ibunya, pasti akan berbahaya buat ibunya. Bisa kena tabrak mereka. Tapi karena domba ini tenang di atas bahu gembala, maka mereka bisa kembali ke perkumpulan dengan domba yang lain dengan selamat. Jadi, kembali ke Mazmur 23 tadi, domba yang sudah ditemukan tadi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, dan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi, ketika kita sudah ditemukan oleh Tuhan, Tuhan akan menuntun kita berjalan bersama Dia. Meskipun di dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut bahaya. Dan pelajaran buat kita, sebagaimana Tuhan melihat kita bernilai di matanya, kita pun bisa melihat orang lain bernilai. Jadi, jangan kita melihat siapa sih orang itu. Tuhan melihat orang itu sama seperti Tuhan melihat kita gitu. Sama kita dengan orang itu, sejahat-jahat apapun dia, itu sama di mata Tuhan dia dengan kita. Dia itu, Tuhan sayang dia, sama seperti Tuhan sayang kita. Jadi, pertanyaan buat kita pada malam hari ini adalah, apakah kita mau dibeli oleh Tuhan? Apakah kita mau ditebus oleh Tuhan? Apakah kita mau berharga di mata Tuhan? Sekali kita mendowngrade diri kita berlayak, saya harus melakukan sesuatu dulu, baru Tuhan akan senang saya. Enggak. Tuhan akan menerima kita apa adanya. Oke, teman-teman, saya pikir sampai di sini pelajaran kita, dan sorry, saya lagi recovery, dan semoga pesan yang disampaikan bisa sampai, dan biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan.
Tuhan memberkati.